Halo Sobat Sehat, ketemu lagi dengan saya Dr. Ratna. Kali ini kita akan membahas mengenai kanker serviks. Kanker serviks merupakan kanker kedua terbanyak di dunia dan 80% terjadi di negara berkembang. Ya tentunya termasuk salah satunya adalah Indonesia. Nah, 34% kanker di Indonesia itu adalah kanker serviks. Apa sih kanker serviks itu? Nah, kanker serviks adalah pertumbuhan sel, suatu kelompok sel yang tidak normal pada mulut rahim atau pada leher rahim atau pada serviks. Nah, untuk menjadi suatu kanker ini memerlukan waktu beberapa tahun. Dan tidak usah khawatir karena ini bisa dicegah. Kanker serviks disebabkan oleh virus Human Papillomavirus atau HPV nomor 16 dan 18 yang paling terbanyak. 70% disebabkan oleh HPV 16 dan 18. Nah, secara faktor seksual atau reproduksi yaitu pada wanita yang menikah muda, kemudian sering berganti pasangan, dan juga sering melahirkan. Dan secara lifestyle yaitu pada orang yang sering merokok, kemudian kondisi imunitasnya yang menurun, dan juga yang terkena infeksi seksual menular. Gejalanya itu tergantung dari stadium dari kanker serviks itu sendiri. Nah, ada stadium dini dan stadium lanjutan. Nah, biasanya pada stadium dini itu belum bergejala. Nah, sel kanker ini diketahui pada saat dilakukan screening, misalnya pap smear, terdapat lesi prekanker, biasanya seperti itu pada stadium dini. Nah, sedangkan pada stadium lanjutan mulai timbul gejala. Nah, gejalanya diantaranya perdarahan pada saat senggama, nyeri pada saat berhubungan, perdarahan spontan di antara periode menstruasi, kemudian ada juga keputihan yang bercampur dengan darah, atau nyeri panggul, atau masalah pada saat buang air kecil, bahkan tidak bisa buang air kecil. Jadi, kalau sobat sehat menemukan atau merasa gejala-gejala di atas, segera konsultasikan dengan dokter, karena deteksi dini lebih baik daripada mengobati kalau sudah menjadi sel kanker. Nah, penyebaran penyakit ini bisa kemana-mana. Bisa melalui kelenjar getah bening, endometrium, kepada ovarium, kepada kandung kencing, ataupun rektum. Nah, pada stadium lanjut ini ada dari mulai stadium 0 sampai dengan stadium 4. Nah, stadium ini tergantung dari lesinya, dari mulai kedalaman lesi, besaran lesi, gitu ya, dan juga penyebaran lesinya sudah sampai mana. Terapi dari kanker serviks. Nah, terapinya tergantung dari stadium dari kanker serviks itu sendiri. Mulai dari radioterapi, tindakan pembedahan atau operasi, dan juga kemoterapi. Seperti tadi di awal saya bilang bahwa kanker serviks ini bisa dicegah, yaitu bisa dengan dilakukan vaksinasi atau dilakukan screening. Nah, dilakukan screening apa saja? Pap smear, IVA test, koloskopi, dan biopsi. Sedangkan vaksin sendiri itu bisa dilakukan sejak dini, pada usia mulai 10 tahun. Pada anak wanita, anak perempuan usia 10 tahun itu sudah bisa mulai dilakukan vaksinasi dengan jadwal pada bulan ke-0, ke-1, dan ke-6. Vaksin yaitu dengan penyuntikan antigen yang merangsang nantinya terbentuknya antibodi terhadap kanker serviks ini. Tadi pap smear menjadi salah satu cara screening yang efektif untuk mendeteksi secara dini kanker serviks ini. Dilakukan setelah 3 tahun aktif secara seksual dan diulangi setiap tahunnya. Nah, apabila normal pada saat pemeriksaan pap smear, maka bisa dilakukan tahun berikutnya. Nah, apabila ditemukan sel kanker, maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan kolonoskopi. Nah, sobat sehat sudah tahu kan sekarang apa itu kanker serviks, yaitu kanker yang menjadi
pembunuh kedua di dunia ini. Begitu menyeramkan tentunya bagi kita kaum perempuan. Sehingga yuk mari kita sama-sama melakukan deteksi dini kanker serviks ini. Dan kabar gembiranya bagi sobat sehat, pemegang kartu BPJS Kesehatan tentunya yang aktif, bisa melakukan pemeriksaan pap smear ini secara gratis pada tanggal 24 September 2022 di Klinik Ratnasari Sehat jam 8 sampai dengan selesai. Kami tunggu kedatangannya. Deteksi dini, lebih baik cegah, lebih baik daripada mengobati. Salam sehat untuk kita semua.